Bapak, terima kasih pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kembali Tuhan, kalau kami boleh ada di dalam bait kudus-Mu, Tuhan kembali kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami rasakan, kami nikmati sukacita Tuhan berlimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapak, dan Tuhan di pertengahan persoalan kami saat pagi hari ini Bapak, kami rindukan supaya Tuhan kiranya Engkau Allah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan yang kami percaya itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mau sambut berkat firman-Mu saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kembali saat hari ini kita boleh berjumpa mungkin dengan cara yang terbatas saat siang hari ini, tetapi biarlah kita saat siang hari ini boleh sama-sama mengucap syukur buat segala berkat anugerah kebaikan Tuhan yang menjadikan kita ada sampai hari ini kita ada. Percayalah semuanya hanya karena anugerah kebaikan Tuhan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada kesempatan hari ini mari kita mau sama-sama belajar kembali di dalam firman Tuhan. Kita mau sama-sama kembali menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kekuatan di dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi zaman, di tengah-tengah situasi hari ini yang mungkin kurang begitu baik kita dengar, banyak kabar yang menggemparkan, banyak hal yang membuat kita takut, banyak hal yang membuat kita cemas. Tetapi biarlah saat hari ini firman Tuhan boleh kembali mengingatkan kita, kembali menguatkan kita di dalam berkat firman Tuhan yang sebentar akan kita terima. Mungkin tidak panjang, tetapi biarlah firman Tuhan boleh kembali meneguhkan hati kita bahwa di tengah badai sekalipun, di tengah persoalan sekalipun, Tuhan Yesus tetap ada, Tuhan Yesus tetap hadir, selalu setia mendampingi hidup kita, bahkan menopang kita. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25. Saya percaya ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, tetapi inilah yang kembali mengingatkan dan menguatkan kita di tengah situasi yang sedang membawa kita kepada satu keprihatinan, tetapi biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat saudara dan saya tentunya. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sama-sama ketahui bahwa hari-hari ini dunia sedang dilanda satu wabah. Satu hal yang membuat kita sama-sama takut Bapak Ibu Saudara terkasih, ya pasti secara manusia kita mengalami kekhawatiran. Kalau kita lihat banyak korban yang sudah berjatuhan karena virus corona COVID-19 ya. Tetapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan kembali ingatkan supaya kita tidak khawatir akan apapun juga, akan apa yang kita alami, apa yang sedang kita hidupi hari ini. Biarlah segala sesuatu yang boleh terjadi, kita terus boleh tetap memandang akan janji Tuhan yang begitu indah dan ajaib atas hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu pemazmur pun katakan, Mazmur 63 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Bukankah hari-hari ini kita sedang bersama-sama mengalami yang namanya self karantin ya. Pemerintah menganjurkan kita semua untuk kita stay at home, di rumah saja, tidak kemana-mana, tidak berpergian untuk yang tidak perlu. Karena ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya terlalu percaya bahwa Tuhan pun memakai pemerintahan yang ada hari-hari ini untuk menjadi satu solusi bagi kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, pemazmur pun katakan bahwa apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini percayalah tidak ada tempat perteduhan bagi kita di dalam dunia ini selain kepada nama Yesus. Karena firman Tuhan katakan bahwa engkaulah yang menjadi pertolonganku.
Bahkan di dalam kesendirian kita, bahkan di dalam kesunyian kita, hari ini kita tidak bisa keluar kemana-mana Bapak Ibu Saudara terkasih dalam 2 minggu ke depan ini. Tapi perhatikan firman Tuhan katakan bahwa Engkaulah satu-satunya tempat pertolonganku, di dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Artinya hanya bersama dengan Tuhan kita kuat, hanya bersama dengan Tuhan kita menang. Bapak Ibu Saudara terkasih, justru di dalam kesunyian ini, justru di dalam pembaringan kita, di dalam kesendirian kita mungkin, justru disitulah kita sungguh merasakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya jawaban di dalam hidup kita, satu-satunya kekuatan di dalam hidup kita. Hari ini, seperti yang sudah sering kali saya sampaikan, bahwa uang tidak akan pernah bisa menjadi jawaban atas hidupmu. Jabatan tidak akan pernah bisa menjadi jawaban atas hidupmu. Hari ini di tengah situasi yang mencemaskan, di tengah situasi zaman yang menggentarkan setiap hati kita, hanya Yesus jawaban di dalam hidup kita. Tidak ada tempat pertolongan lain. Karena sampai hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita sama-sama ketahui, hal yang membuat gempar dunia ini belum ada jawaban dan solusinya yang berupa obat-obatan, ya. Tetapi hanya Yesus, seperti firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Di mana kita bisa temukan hati yang gembira Bapak Ibu Saudara terkasih selain daripada Yesus yang membuat kita bersukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kesempatan hari ini mari kita mau sama-sama terus andalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita sebagai Allah satu-satunya juru selamat di dalam hidup saudara dan saya. Terus tetap andalkan Dia, berdoa, ambil waktu saat kesempatan hari-hari ini ketika kita tidak berpergian kemana-mana, kita tetap ada di rumah untuk terus tetap connect sama Tuhan, ya. Untuk terus tetap kita datang berdoa, berlutut, benar-benar memaksimalkan waktu kita untuk kita menghadap hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah setiap kita terus tetap ada dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan ingatlah, jangan jadikan beberapa hari ke depan ini sebagai waktu untuk kita liburan, ya. Tetapi biarlah kita mau jadikan waktu-waktu ini untuk benar-benar kita ada di rumah. Hindari untuk berjumpa dengan kerumunan-kerumunan massa, ya. Jadi kita mau sama-sama ikuti anjuran dan himbauan dari pemerintah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap sehat, tetap kuat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.